Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang operasi pergantian dan penyempurnaan kelamin. Kelompok kami terdiri dari Abi Ahmad Rifai, Aprilia Septianingsih, dan Fadelia Triavitasari. Apa sih pengertian operasi pergantian kelamin? Operasi ganti kelamin atau tahir al-jins adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau begitu juga sebaliknya. Pengubahan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dilakukan dengan memotong zakar dan testis, kemudian mengubah kelamin perempuan vagina dan membesarkan payudara. Sedang pengubahan jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dilakukan dengan memotong payudara, menutup saluran kelamin perempuan, dan menambahkan organ genital laki-laki. Operasi ini juga disertai pula dengan terapi psikologis dan terapi hormonal. Apa sih gejala-gejala transseksualisme? Ada beberapa gejala transseksualisme. Yang pertama ada perasaan tidak nyaman dan tidak cocok dengan anatomi seksnya. Yang kedua, keinginan untuk melenyapkan alat kelaminnya sendiri dan hidup sebagai anggota dari jenis kelamin yang berbeda. Jadi dia mempunyai keinginan untuk melenyapkan jenis kelaminnya itu dan mempunyai keinginan juga untuk memiliki kelamin yang berbeda dari sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada gangguan terus-menerus atau tak terbatas pada periode stres sekurang-kurangnya 2 tahun. Selanjutnya ada tidak adanya interseks fisik atau ketidaknormalan genetik. Yang terakhir ada kurangnya atau tidak adanya penyebab sebagai akibat dari kekacauan mental yang lain, seperti skizofrenia. Selanjutnya, apa sih dampak operasi kelamin? Dampak khusus operasi kelamin yaitu ada pada laki-laki transseksual tidak dapat menghasilkan sel telur ataupun mengandung. Jadi, kalau misalkan laki-laki ingin mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, maka dia tidak bisa menghasilkan sel telur dan juga tidak bisa mengandung. Selanjutnya, untuk perempuan transseksual tidak dapat menghasilkan sperma. Yang terakhir, ketergantungan kaum transseksual terhadap hormon-hormon sintetik. Dan ada juga dampak umum operasi kelamin, yaitu memutuskan jalan perkembangbiakan anak-anak atau memutuskan jalan dalam keturunan. Ya, hal ini dikarenakan karena jika orang mengganti jenis kelaminnya, maka dia misalkan perempuan mengganti jenis kelaminnya menjadi laki-laki, maka dia tidak bisa menghasilkan sperma, maka dia tidak bisa membuahi. Begitu juga dengan laki-laki, maka dia tidak bisa mengandung. Selanjutnya, apa sih hukum dari operasi pergantian itu sendiri? Hukum transseksual atau operasi kelamin dalam Islam itu tegas bahwa hukumnya adalah haram. Jadi semua pihak yang ikut membantu dalam proses pergantian kelamin itu, seperti dokter dan tenaga medis lainnya, maka ia ikut menanggung dosa dari dosa karena telah mengganti kelamin tersebut. Ketidakbolehan atau haram hukumnya melakukan transseksual juga ditegaskan dalam Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 keputusan nomor 1, yaitu bunyinya merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram karena bertentangan dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara. Akan tetapi hal ini berbeda jika orang yang lahir tidak normal atau tidak normal organ kelaminnya, seperti dia lahir dengan kelamin ganda, memiliki organ kelamin perempuan dan juga memiliki organ kelamin laki-laki, maka hukum melakukan operasi kelaminnya tergantung
organ kelamin luar dan dalamnya, yang kemudian dapat dikelompokkan seperti yang pertama, apabila seseorang memiliki organ kelamin dua atau ganda, penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lainnya, sesuai dengan organ kelamin bagian dalamnya. Seperti misalnya, seseorang yang memiliki dua alat kelamin yang berlawanan, yaitu penis dan vagina, dan di samping itu juga memiliki rahim dan ovarium, yang merupakan ciri khas untuk jenis kelamin wanita, maka ia diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan untuk melakukan operasi mengangkat penisnya demi mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya. Yang kedua ada apabila seseorang yang memiliki organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya, misalnya vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Demikian pula kalau seseorang memiliki penis dan testis, tetapi lubang penisnya tidak berada di ujung penisnya, tetapi di bagian bawah penisnya, maka ia pun boleh bahkan dianjurkan operasi untuk dibuatkan lubangnya yang normal. Selanjutnya, transgender itu juga berpengaruh terhadap hukum kewarisan. Nah, menurut kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf C tentang orang-orang yang berhak mendapat warisan, yakni ahli waris orang yang berhak mendapat warisan karena hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan si pewaris. Jadi dia memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan dengan si pewaris, dan juga harus beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli warisnya. Maksud terhalang di sini dia membunuh si pewaris atau dia memfitnah si pewaris, seperti itu. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama perihal batasan jumlah warisan yang dapat diterima transgender, yaitu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, dan Imam Abu Yusuf menyatakan khunsa mendapat bagian terkecil dan terburuk dari dua perkiraan bagian laki-laki dan bagian perempuan, dan memberikan bagian yang terbesar dan terbaik dari dua perkiraan kepada ahli waris yang lain. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Abu Dawud, dan Abu Tsaur dan Ibnu Janir atau Bari dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa khunsa mendapat bagian atas perkiraan yang terkecil dan meyakinkan kepada si khunsa dan ahli waris lain. Kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan dulu sampai status hukum khunsa menjadi jelas atau sampai ada perdamaian bersama antara ahli waris. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah, dan satu pendapatnya, ulama Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah dalam satu pendapatnya berpendapat khunsa mendapat separuh dari dua perkiraan lelaki atau perempuan, dan demikian juga ahli waris lainnya. Oh ya, yang dimaksud dengan khunsa itu ialah merupakan bagian dari khoda yang ditetapkan oleh Allah. Jadi sedangkan transgender itu kan bentuk penyimpangan perilaku, bukan hanya berlaku untuk kaum pria yang menjadi wanita, tetapi juga sebaliknya, karena itu status hukumnya itu pun berbeda dengan hukum khunsa yang memiliki kelamin ganda. Sedangkan kategori muhannas yaitu kelompok waria yang bagian dari transgender dengan kelamin satu namun bermasalah dari segi kejiwaan atau naluri mereka yang memiliki kelainan atau penyimpangan. Jadi paparan materi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa operasi ganti kelamin itu yaitu mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau begitu juga sebaliknya. Dan hukum transseksual dan operasi ganti kelamin itu dalam Islam hukumnya jelas haram, dan orang-orang atau pihak yang
berpartisipasi dalam melakukan operasi pergantian kelamin tersebut, maka ia ikut mendapat atau menanggung dosanya. Sedangkan berbeda lagi jika orang yang lahir dengan kelamin ganda, maka dia dianjurkan untuk diperbolehkan dan sangat dianjurkan untuk mendapat mempertegas kelamin dari salah satu yang dimilikinya sesuai dengan kelamin sesuai dengan organ dalamnya. Dan untuk pembagian warisan itu sendiri bagi Hunsa itu mendapat bagian terkecil dan terburuk dari dua perkiraan bagian laki-laki dan bagian perempuan. Ya, itu sekiranya paparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.